Oke, selamat pagi semuanya. Saya akan share screen untuk pembahasan kita hari ini ya. Nah, saya akan mute kalian semua dulu. Oke, bisa lihat screen yang share? Bisa? Jika bisa, angkat jempolnya. Kelihatan? Oke, bisa ya berarti ya. Oke. Nah, kita akan membahas review matematika di unit 3 dulu ya, karena waktu kita tidak akan cukup untuk membahas unit 3 dan unit 4. Jadi kita membahas yang pecahan dulu. Maksudnya yang pecahan dan desimal. Kita tidak bisa membahas dua-duanya sekaligus. Jadi kita membahas yang pecahan dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Oh ya, sebelumnya kalian boleh mengambil kertas atau buku untuk kalian coret-coret ya. Jadi nanti kan ada soal, kalian boleh sambil mengerjakannya. Ya, untuk mengetes kemampuan kalian, apakah kalian sudah mengerti atau tidak. Oke? Boleh ambilkan kertas dulu atau buku tulis dan pensil. Oke? Oke, kita mulai ya. Nah, pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Jadi maksudnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, ada dua cara untuk menentukan pecahan senilai. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, itu yang pertama. Cara yang kedua, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Nah, ini sudah kita pelajari kan sebelumnya. Ada yang mau coba? Tentukan pecahan yang senilai dengan 6/12. Ada yang mau mencoba? Nah, bagi yang bisa menjawab, silakan unmute. Bagi yang ingin menjawab, bisa unmute. Satu per dua. 1/2, ya bisa. Good morning, sir. Ya, good morning. Nah, 1/2 itu berarti sama-sama dibagi berapa? 6. Sama-sama dibagi 6. Ya, itu cara yang pertama, sama-sama dibagi. 3/6. Hmm? 3/6. 3/6 juga bisa. Ya. Itu sama-sama dibagi berapa? 3. Sama-sama dibagi 3. Dibagi 2 ya. Nah, kalau kita bagi 2, dia jadi 3/6. Ingat ya, kalau misalnya penyebutnya dibagi 2, pembilang juga harus dibagi 2. Jadi harus sama, atas dan bawah itu harus sama. Begitu juga dikalikan. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengalikan, itu penyebut dan pembilang harus sama. Pembilang dikali berapa, penyebut juga dikali berapa. Mengerti ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya? Oke. Nah, selain kita bagi 2, bisa dibagi berapa lagi? Bagi 1, sir. Jangan dibagi 1. Kalau kamu bagi 1, itu nanti hasilnya 6/12 kan? Jadi itu masih bentuk pecahan yang sama, bukan senilai. Bagi 2, sir. Ini bagi 2 sudah. Selain bagi 2. Bagi 3. Nah, selain bagi 3, kita juga bisa kali 2 kan?
Tadi sudah bagi 2, kita bisa kali 2. Nah, bagi 3 itu juga bisa. 6 dibagi 3 berapa? 2/4. Jadi 2/4 ya kan? Oke, Ya. berarti sudah bisa ya. Nah, sekarang kita kalikan yang 2. Coba kita kalikan pecahannya. 6 kali 2 berapa? 12. 12/24 ya. Nah, berarti kedua pecahan ini merupakan pecahan yang senilai dengan pecahan 6/12. Kita hanya merubah bentuknya saja, ya, dengan cara membagikan atau mengalikan bilangan. Oke? Jadi tidak harus bagi 2 atau kali 2. Jadi boleh bagi 3, boleh bagi 6, sesuai angka berapa yang bisa dibagikan atau dikalikan dengan kedua angka ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, masih ingat cara menyederhanakan pecahan? Masih? Lupa. Nah, kita bisa menyederhanakan pecahan, artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Ingat, pecahan senilai. Pecahan senilai sudah kita pelajari tadi kan? Nah, supaya bisa lebih sederhana, berarti kita harus bagi. 2/3. 2/3. Kenapa bisa 2/3? Dibagi 7. Iya, dibagi 7. Nah, bagaimana cara Jericho tahu harus dibagi 7? Kenapa harus dibagi 7? Ada yang bisa? Nah, supaya kita memudahkan kita untuk mengetahui kita, bagaimana? Cari FPB-nya, ya. Nah, supaya kita bisa menyederhanakan satu pecahan, kita cari dulu FPB dari pembilang dan penyebutnya. Oke. Nah, kita cari dulu FPB dari 14. Kita tuh cari dulu pohon faktornya ya. Berapa kali berapa? 2 kali 7. Oke. Ini sudah bilang prima? Sudah? Mana yang belum bilangan prima? Untuk cara mendapat. Untuk cara mendapatkan 7. Bisa. Ini dua-duanya sudah bilangan prima ya, berarti sudah selesai. Nah, jangan lupa nanti kalian lingkari yang sudah bilangan prima. Nah, sekarang kita kerjakan yang 21. Nah, 21 itu berapa kali berapa? 3 kali 7. 3 kali 7. Nah, dua-duanya sudah bilangan prima? Sudah. Sudah, berarti kita lingkari, ya kan? Nah, sekarang kita tulis kembali, 14 itu 2 kali 7, 21 itu 3 kali 7. Nah, sekarang kita bisa cari FPB-nya kan? Berarti FPB-nya yang sama, ya kan? Ya kan? Yang tidak sama ini boleh diambil? Ya. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau kita mencari FPB, kita harus mencari yang sama dan yang paling kecil. Yang tidak sama tidak boleh diambil. Berarti FPB-nya itu 7. Nah, ketika kita sudah dapat FPB-nya 7, berarti kedua angka ini, pembilang dan penyebutnya, harus sama-sama dibagi 7. Itu cara dapat angka 7-nya. Ya. Nah, tinggal kita bagikan. Dapat 2/3. Oke. Ada yang bingung? Tidak. Tidak ya? Oke, cukup mudah ya. Oke. Kita lanjutkan.
Nah, sekarang kita mengurutkan pecahan. Nah, bagaimana cara kita mengurutkan pecahan dari yang terkecil? 7 per 12, 5 per 12, Terus, 2 per 12, 5 per 12, 7 per 12. 5 per 12, 7 per 12. ya betul. Nah, karena ini penyebutnya semua sama, berarti kita langsung mengurutkan dari pembilangnya yang paling kecil, ya kan? Karena penyebutnya semua sudah sama, kita tinggal urutkan 2 per 12, 5 per 12, dan 7 per 12. Nah, bagaimana kalau penyebutnya yang tidak sama? Bagaimana cara kita mengurutkannya? Samakan penyebut. Ya, betul. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara samakan penyebut? Ya. Bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? Mencari FPP-nya dulu, Sob. Cari Nah, KPK. kalau kita mau menyederhanakan pecahan, kita cari FPB. Kalau kita mau mensamakan penyebutnya, kita cari KPK. Ya, harus ingat ya, mana yang pakai FPB, mana yang pakai KPK. Nah, KPK itu kita mencari untuk menyamakan penyebutnya. Oke. Nah, sekarang kita ada penyebut 8, 2, dan 4. Kita samakan dulu penyebutnya. Cari dulu pohon faktornya. 8. Berapa kali berapa? 2 kali 4. Oke. Ya. Nah, 4 ini sudah bilangan prima. Sudah. 4 sudah bilangan prima. Bukan kan? Belum ya. Berarti masih bisa 2 kali 2. buka lagi cabangnya. 2 kali 2. 2 kali 2. Oke. Nah, berarti ini sudah bilangan prima semua ya. Oke, jangan lupa dilingkari nanti ya. Nah, 2 itu sudah bilangan prima, berarti tidak perlu dicari lagi pohon faktornya. Kita lanjut ke angka 4. Nah, 4 ini 2 kali 2. 2 kali 2, ya. Nah, ini sudah bilangan prima ya. Nah, sekarang kita tuliskan kembali faktorisasinya. 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 2, kali 2. 5 per 8, 3 per 4. Nah, sekarang ini 4 juga 2 pangkat 2. Nah, kita bisa cari KPK-nya. KPK-nya itu berarti kalau KPK 2 pangkat 3. yang sama itu ambil yang paling besar, dan kalau ada angka yang tidak sama itu juga boleh diambil. Ingat ya, dia kebalikan dari FPB. Kalau FPB yang sama itu harus ambil yang kecil dan tidak sama tidak boleh diambil. KPK itu dia sama, ambil yang paling besar, yang tidak sama juga boleh diambil. Ingat ya, dia kebalikan dari FPB. Nah, berarti KPK-nya itu adalah 8, ya. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat KPK-nya 8, berarti kita harus menyamakan penyebutnya ke KPK ini. Berarti semua penyebut harus diubah menjadi 8. Nah, yang pertama ini sudah 8. Sudah ya, 5 per 8. Berarti kita ubah yang belum saja, 2. 2 kali berapa? 2 kali 4. Ya, kalau penyebutnya dikali 4, pembilang juga harus dikali 4. Nah, 3 per 4 ini harus kali berapa supaya penyebutnya jadi 8? Kali 2. Ya kan? Harus dikali 2. Nah, hasilnya berapa? 6 per 8. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama semua kan? Sudah sama. 6 per 8, 5 per 8, 4 per 8. Ya. 8, 6 per 8. Berarti tinggal kita urutkan ya. Dari yang pembilangnya paling kecil. 8. 4 per 8 ini tadi awalnya berapa? Harus kita lihat lagi paling atas. Oh, ini diminta yang dari yang paling besar ya. Jadi kita harus lihat. Paling besar ini 6 per 8.
68. Tetapi kita tidak, ya, 85. tapi kita tidak boleh menuliskan yang 6/8 karena soalnya itu bukan 6/8 tetapi 3/4 ya kan. 3/4. Jadi kita harus tuliskan 3/4, 5/8, kemudian yang terakhir ini paling kecil kan 4/8 ya kan. Tetapi di soalnya itu dia sebenarnya 1/2 ya kan. Berarti jawabannya 3/4 yang paling besar, baru 5/8, baru yang paling kecil itu 1/2. Ada yang bingung? Ya, Nivita, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Yang nomor kedua. Yang mana yang tidak mengerti? Yang 1/2. Yang 1/2. Nah, ini kan tadi kita sudah menyamakan penyebutnya menjadi 4/8. Ya. Berarti kita sudah bisa mengurutkan semua pecahan ini dari yang terbesar. Ya kan? Diminta di soalnya urutkan pecahan ini dari yang terbesar. Oke. Nah, berarti kita lihat pecahannya. Ada 5/8, 4/8, dan 6/8. Mana yang paling besar? 6/8. Nah, 6/8 itu tadi awalnya di soal itu pecahannya berapa? 3/4 kan? Nah, kita tuliskan dulu 3/4 paling depan karena dia paling besar. Kemudian yang kedua paling besar apa? Pecahan yang mana? 5/8 kan? Ya, kita tuliskan 5/8 karena emang dari soalnya sudah 5/8. Ya. Nah, kenapa ini kita tulis 1/2? Karena 4/8 ini yang paling kecil. Nah, di soalnya itu dia bukan 4/8, tetapi 1/2. Ya, kita harus kembalikan pecahannya ke bentuk soal. Ya, bukan pecahan yang sudah kita samakan penyebutnya. Oke? Ada yang bingung masih? Udah agak. Oke, sudah mengerti ya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pecahan campuran. Masih ingat tidak pecahan campuran? Apa itu pecahan campuran? Jadi pecahan campuran itu adalah bilangan bulat. iya, pecahannya itu ada bilangan bulat dan pecahannya. Jadi dia sudah campur bilangan bulat dan pecahan. Itu makanya disebut pecahan campuran. Nah, kenapa bisa disebut pecahan campuran? Karena dia pecahan biasanya itu Bilangan lebih besar dari penyebut, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran, ya kan? Nah, seperti ini contohnya kan. Misalnya kita ada pecahan 9/8. Nah, pembilangnya ini lebih besar dari penyebutnya. Nah, makanya kita harus mengubah pecahan ini menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Tinggal kita bagikan pembilangnya dengan penyebutnya. 9 dibagi dengan 8. Ya. Nah, tinggal kita bagikan. Berapa kali, 8 kali berapa harus mendekati 9? Oke. Kita lanjutkan ya. Berarti hasilnya itu 1, ya kan? Nah, berarti sekarang ini masih bisa dibagi? Masih bisa? Tidak bisa kan? Berarti ini sudah selesai, ya. Nah, hasil yang di atas ini kita tulis sebagai bilangan bulatnya yang besar, ya. Nah, kemudian sisanya ini kita tulis sebagai pembilang. Nah, penyebutnya itu perhatikan saja, penyebut awal itu 8, berarti penyebutnya tetap 8. Ya, jangan terbalik antara penyebutnya dengan pembilangnya. Pembilangnya itu harus diambil dari sisa pembagian. Ya. Mengerti? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Oke. Kenapa? Bingung di mana?
Bingung sering bagian kayak bagi-bagi itu. Bagi-bagi seperti biasa saja. Nah, jadi tinggal kamu bagikan. Nah, 8 harus dikalikan dengan berapa supaya tidak lebih dari 9 yang paling mendekati. 8 kali 2 apakah bisa? 8 kali 2 sudah 16 ya kan? Berarti kita coba 8 kali 1. Nah, 8 kali 1 itu cuman 8, berarti bisa gitu. Nah, kalau sudah dikalikan, tulis di bawahnya. Tinggal kita kurangkan. 9 kurang 8. 1, ya kan? Nah, sekarang sisa ini, apakah masih bisa dibagikan dengan 8? Jika sudah tidak bisa, berarti kita stop pembagiannya. Tinggal kita buat ke dalam bentuk pecahan campuran. Hasil yang di atas ini, kita tulis sebagai bilangan bulat yang besar. Kemudian, satunya ini yang sisa, kita tuliskan sebagai pembilangnya. 8-nya ini tetap sebagai penyebut, karena di awal penyebutnya itu sudah 8. Oke? Ada yang masih bingung? Ngerti, Sir. Oke, mengerti ya. Nah, kalau mengerti, kita coba ke yang lain ya. Kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang mengubah pecahan campuran. Kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, misalnya ada pecahan campuran 1, 4 per 11. 11 kali 1 tambah 4. 11 kali 1 tambah 4. Iya, kita harus kalikan dulu penyebutnya dengan bilangan bulatnya. 1 kali 11 ditambah pembilangnya, tambah 4. Oke, kemudian per penyebutnya tetap, jangan diubah ya. Berarti penyebutnya tetap 11. Nah, tinggal kita hitung. 1 kali 11 berapa? 11. 11. Dah. Kemudian kita tambahkan 4. Berapa? 15. 15. Berarti pecahannya menjadi 15 per 11. 11. Ya, seperti itu. Ada yang bingung? Tidak. Tidak ya? Gampang ya? Oke. Nah, bagaimana kalau 4, 5 per 12? Bagaimana cara mengubahnya? 4 kali 12 tambah 5. 4 kali 12 ditambah 5. Oke. 12. Per 12 ya. Ingat, penyebutnya itu tetap ya. Tidak boleh berubah. 53 per 12. 53 per 12. Ya, 4 kali 12 itu 48. Kemudian 48 kita tambahkan dengan 5. Ya kan? 48 tambah 5, 53 per 12. Bisa ya? Ada yang bingung? Tidak ada? Ada? Tidak ada. Oke, gampang ya. Oke. Nah, materinya cuma sampai di sana. Nah, ada yang mau ditanyakan? Untuk materi kita tentang pecahan? Tidak ada? Tidak ada. Semuanya cukup jelas ya? Ya. Kenapa? Tidak ada, Sir. Ini sama tapi Habis ya. Oke. Habis ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, berarti tidak ada. akhiri dulu Zoom kita hari ini. Nah, untuk minggu ke depan ini, kita akan lanjutkan materi kita tentang desimal. Nah, kemudian nanti kita akan ada review juga melalui Google Form seperti biasa ya. Nah, nanti kita akan ada review. Nah, kalian bisa kerjakan nanti. Mungkin di sesi kedua atau sesi ketiga ya. Ya. Oke. Nah,
Ya. Oke, Sir akan akhiri Zoom kita. Oke, semangat ujiannya. Semoga kalian semua bisa mendapat nilai yang bagus ya. Oke, Dapat ujiannya. bye-bye. Tanggal Bye-bye. berapa ujiannya? Nanti akan diumumkan ya. Untuk tanggal ujiannya nanti akan diumumkan di grup Telegram. Ujiannya baru mulai. Nanti akan diumumkan di grup Telegram ya. Oke. Tanggal Oke. 5 baru libur panjang. Oke. Bye-bye. Bye-bye, Sir. Bye-bye. Dadah, Sir. Bye-bye. Dadah. Dadah, Sir. Dadah. Dadah. Oke. Dadah, Sir. Dadah. Bye-bye.